Itu aja nggak usah dua samping dan sama nada tadi C yang buka aku
belakang itu. Kan masih keliti dulu, tak dua, Iya, baru angkat baru, Kalau angkat baru baru, nggak angkat baru. Soalnya kalau langsung nyambung Langsung nyambung enggak? susah, teknikanya susah. Ah. Soalnya kan kalau dari C ke J kan, kalau kita pindahnya kunci nggak betul, jadi bingung ya kan? Iya sih. Serius. Kita sih baru angkat baru. Jadi langsung di ref atau? Iya di ref aja dulu. Langsung di ref. Kuasa Tuhan. Masuk B. B. A. C. Oke, selamat malam bagi kita semua. Shalom. Apa kabarnya? Baik. Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan. Seberapa kita ada di tempat ini, kita bersyukur dengan Tuhan. Ibadah doa Sabtu malam ini, percaya kita semua perlu dengan sukacita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati dan kita berdoa kepada Tuhan untuk ibadah kita malam hari. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa kami di surga. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, yang terus membawa setiap kehidupan kami untuk mengalami perkara-perkara rohani yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Terima kasih Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Kami percaya semuanya karena anugerah Tuhan. Dan Bapa malam hari ini biarkan kami menyembah-Mu. Kami mau mengagungkan, memuliakan, bahkan bersekutu dengan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Engkaulah jaminan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa yang terus berkati setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami malam hari ini Tuhan. Berkati persekutuan kami malam hari ini. Biarlah persekutuan ini oleh Tuhan kami merasakan anugerah Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Engkau bekerja di dalam setiap hati kami, Roh Kudus memenuhi setiap kami. Sehingga kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami dimenangkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk teman-teman kami. Biar Kau menyertai perjalanan mereka tiba di tempat ini. Bersama-sama kami memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami menaikkan ibadah doa kami malam ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Kuasa menyata di dalam kelemahan. Engkaulah sumber kekuatan di hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang
kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan? Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus, hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai. Engkaulah sumber Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Tempat persembunyian. Amin, amin, amin. Engkau menolong di saat susahku. Tempat persembunyianku. Kebenaran dan perisai. Sekali lagi katakan Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, ya Tuhan. Tempat persembunyianku. Engkau menolong, Engkau yang menolong setiap saat. Oh Yesus Tuhan, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai hidupku. Kebenaran, kebenaran dan perisai hidupku. Kebenaran, kebenaran dan perisai hidupku. Haleluya. Kau menolong di saat susah kami. Kau menolong di saat kelemahan kami. Kaulah kekuatan, Kaulah sumber segala-galanya di dalam hidup kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami worship You Lord. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami percaya kepada kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan dan kasih setia-Mu. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar hidup kami senantiasa persembahkan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kami hati-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan dan kerinduan. Selalu berharap akan anugerah-Mu yang besar Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan. Bawa kami Tuhan lebih dekat, lebih setia kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Aku hormat akan Engkau. Aku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
terima kasih Tuhan. Kami kagumi, kami hormat akan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sungguh indah tiada taranya. Kasih-Mu dalam tak terduga Tuhan. Tidak terselami oleh pikiran-pikiran kami manusia, tapi Tuhan menyatakan itu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar pujian dan persembahan kami biar berbau harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami akan dengar firman Tuhan malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan, membuka pikiran kami, membuka setiap rahasia-rahasia firman Tuhan, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam setiap hidup kami. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. Tuhan, sekali lagi selamat malam buat kita semua. Shalom. Shalom. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan sampai hari ini. Dan saya tidak bosan-bosannya untuk mengatakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan yang ajaib. Amin. Ya, sepanjang kira-kira 1 bulan lebih ini saya membawakan firman terus. Ya, saya nanti berharap ke depannya teman-teman juga bisa mengambil bagian, ya, belajar melanjutkan firman Tuhan bersama dengan Musahim. Amin. Ya. Jadi kita belajar untuk setiap kita bisa sharing firman Tuhan, sharing bagaimana pengenalan kita akan Tuhan lebih dalam lagi, akan Yesus Kristus Tuhan. Karena setiap kita pasti mengalami kebaikan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, dan itu yang perlu kita sharingkan bersama sesuai dengan firman Tuhan. Oke, malam hari ini mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-39 sampai 44. Mungkin kisah ini sudah pernah banyak kali kita membaca dan kita mendengarkannya. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-39 sampai yang ke-44. Kalau sudah dapat katakan amin. Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 39 sampai 44. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Kata Yesus, angkat batu itu. Maka saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengangkat atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau harus mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain putih. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah dia pergi. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Boleh kita serukan bersama-sama, wow. Wow. Kenapa saya berkata wow atau kita semua berkata wow? Karena Tuhan seperti yang saya katakan tadi, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, dan Dia mampu membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari hidup. Sudah 4 hari mati, dan kata saudaranya Marta sudah berbau.
Jadi Lazarus ini sudah mati 4 hari dan sudah bermalam. Dan firman Tuhan berkata bahwa ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar. Jadi Tuhan membangkitkan Lazarus, dia berjalan seperti orang yang normal biasanya hidup, saudara. Lazarus ini adalah saudara orang yang dikasihi Tuhan, ya, bersama dengan Marta dan Maria. Lazarus adalah salah satu orang yang dibangkitkan Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru. Selain anak muda Nain, ada juga kepala ibadat Yairus dan Lazarus. Lazarus mengalami kehidupan dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan sungguh sangat luar biasa menyatakan mujizat dan kuasa di tengah-tengah pembacaan kita, seperti yang Lazarus alami. Dia boleh mengalami kehidupan, dia boleh dibangkitkan, dia boleh bernafas kembali, saudara, melangkah keluar dengan keajaiban. Tadi saya ditanya apa itu ajaib. Ajaib apa ya ajaib? Amazing, kan? Bisa sama kan? Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Nah, lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membawa kita untuk melihat apa sih yang harus kita pelajari di dalam kebenaran firman Tuhan ini supaya kita mengerti. Memang saya tidak mengajak Bapak Ibu Saudara untuk baca keseluruhannya, tapi dalam pembacaan firman Tuhan satu dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-44 ini cukup panjang, makanya saya membawa kita baca ayat 39 sampai 44 saja. Tapi kalau kita lihat dari ayat yang pertama dan seterusnya sampai yang terakhir, itu ada banyak kata percaya, saudara. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, ada banyak ditulis kata percaya. Ya. Jadi Tuhan yang kita sembah itu, kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan saja menerima, tapi kita harus percaya kepada Dia. Amin. Kita harus percaya kepada Dia, Juru Selamat. Kita harus percaya kepada Dia yang adalah Tuhan kita. Kita harus percaya kepada Dia yang adalah sandaran hidup kita. Nah, apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Saya mempelajari firman Tuhan ini dan ada beberapa hal yang saya mau share kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dengan kebangkitan Lazarus ini mengajarkan kita supaya kita belajar percaya meski belum melihat pertolongan Tuhan, saudara. Amin. Ya, kita belajar percaya meski belum melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita, walaupun memang mungkin kita belum melihat pertolongan dalam hidup kita. Kita belum merasakan, tapi kita percaya. Kita belajar percaya bahwa Tuhan yang akan menyatakan itu di dalam setiap hidup kita. Kita belajar percaya meski belum melihat pertolongan Tuhan. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, saudara, ada yang memberitahukan kepada Yesus bahwa Lazarus ini sakit dan dia mengalami kematian, tetapi Tuhan menunda keberangkatannya untuk bertemu dengan Lazarus. Dan Tuhan berkata, ayat 14 dan 15, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ternyata Tuhan sudah tahu. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagi kamu, supaya kamu dapat belajar percaya. Ya.
Jadi mereka mengharapkan bahwa Tuhan hadir di sana untuk segera menyembuhkan Lazarus yang sedang sakit. Atau taruhlah disuruh meninggal, Tuhan membuat keajaiban. Tapi Tuhan berkata bahwa syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi pertolongan Tuhan itu belum sampai kepada keluarga ini, kepada Marta, Maria, dan Lazarus. Nah, makanya kita perlu belajar percaya, walaupun belum melihat secerca atau setitik pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara melihat, membaca Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, mereka dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Mereka sedang diperhadapkan dengan harus menyembah apa yang sudah dibuat oleh raja pada waktu itu. Tetapi mereka menyatakan iman mereka, walaupun Tuhan tidak menolong, walaupun Tuhan tidak menolong mereka, mereka akan tetap menyembah Tuhan. Ini menjadi gambaran bagi setiap kita bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan meski belum melihat pertolongannya. Amin. Ini memang tidak mudah, tidak gampang kita berbicara atau melakukan, tapi kita harus percaya sebagai orang yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat, bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaan dan pertolongannya, walaupun mungkin memang kita belum melihatnya, ya, di dalam hidup kita. Kita seringkali, setiap kita punya harapan, punya cita-cita, punya kerinduan yang belum mungkin tergenapi dalam hidup kita, saudara. Kami juga keluarga sedang bergumul, sekian lama kami menikah dan belum mempunyai anak dan seterusnya. Tapi kami terus percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata di dalam setiap hidup kita. Mungkin juga saudara-saudara sekalian yang punya persoalan, punya pergumulan lainnya, yang seakan-akan itu ya belum ada jawaban dari Tuhan. Tetapi percayalah bahwa meski belum melihat pertolongan Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya, amin. Kita tetap percaya bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas setiap hidup kita. Tuhan hanya akan menyatakan pertolongannya dalam hidup kita. Nah, itu yang harus kita sadari, saudara. Kita harus belajar percaya meski belum melihat pertolongan Tuhan. Berikutnya adalah kita harus percaya pada firman kehidupan, saudara. Ayat yang ke-25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini perkataan Tuhan sendiri, saudara. Nah, pelajaran yang berikutnya yang kita bisa ambil adalah kita harus percaya kepada firman kehidupan. Bahwa Tuhan punya kendali, Tuhan yang berdaulat atas setiap kehidupan manusia, saudara. Ya, firman Tuhan yang Tuhan terus nyatakan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Setiap minggu, setiap kali kita beribadah, kita dengar firman Tuhan, perkataan Tuhan sendiri. Dan biarlah itu menjadi rema dalam setiap hidup saya dan saudara, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh, termeterai dalam setiap hati dan hidup kita, dan kita bisa lakukan setiap perkataan-perkataan firman Tuhan itu di dalam hidup saya dan saudara. Ya. Sebab firman Tuhan juga ini bukan saja berbicara tentang berkat-berkat Tuhan, tetapi firman Tuhan juga itu untuk kehidupan kita yang kita jalani, untuk membawa kita kepada kebenaran firman-Nya, untuk membawa kita kepada hal-hal yang benar, supaya kita melangkah dengan satu kepastian bahwa firman Tuhan itu yang menjadi pegangan, pedoman di dalam kehidupan kita. Dan itu firman Tuhan itu hidup.
Ya, firman Tuhan itu hidup di dalam setiap kehidupan saudara-saudara. Nah, kalau kita hidupi firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita hidupi, maka percayalah bahwa firman kehidupan itu yang akan membangkitkan kita terus. Ya. Mungkin iman kita sedang down, mungkin kita sedang mengalami kematian rohani, ya, kita sedang mengalami kesusahan. Nah, firman Tuhan itulah yang akan menguatkan setiap kehidupan. Karena firman Tuhan itu hidup, firman kehidupan, firman itu hidup dalam hidup kita. Makanya perlu sekali kita untuk membaca firman Tuhan, untuk kita merenungkan firman Tuhan di dalam setiap hidup kita. Saya katakan tadi bukan saja berbicara tentang berkat-berkatnya, tetapi Tuhan membawa kita kepada hal-hal untuk supaya kita hidup di dalam kehendaknya, saudara. Mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, sudah dapat semua? 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi setiap tulisan yang diilhamkan oleh Allah, ya, firman, bermanfaat untuk setiap kita. Apa? Mengajar, menyatakan kesalahan. Jadi firman Tuhan ini bukan saja hanya berbicara tentang berkat-berkat dan seterusnya, tapi juga akan membawa kita kepada kehendak-kehendak Tuhan yang lainnya dalam hidup kita, saudara. Jadi memperbaiki, untuk mendidik orang dalam kebenaran, supaya setiap kita kepunyaan Allah diperlengkapi, supaya kita diperlengkapi. Jadi marilah kita belajar untuk percaya kepada firman kehidupan. Kita percaya bahwa firman Tuhan inilah yang akan membawa kehidupan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan inilah yang akan menguatkan setiap kita. Walaupun dalam persoalan dan pergumulan menjalani kehidupan saya dan saudara ini di dalam dunia ini tidak gampang, penuh tantangan, penuh persoalan, ya, yang datang silih berganti dalam hidup kita, saudara. Tapi percayalah, ketika firman Tuhan kita hidupi, maka kita akan merasakan kekuatan daripada Tuhan lewat firman Tuhan ini. Jadi Clement tidak perlu takut, ya, belum kerja saat ini. Sudah. 3 hari. Hah? 3 hari kerja. Oh, sudah 3 hari kerja di bangunan? Berhenti. Berhenti lagi. Berdoa. Jadi tetap semangat Clement. Fighting. Firman Tuhan bilang Tuhan akan menyertai. Kalau Clement setia, Clement taat, maka Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai. Ini bukan saya yang bicara, tapi Tuhan yang menyatakan itu dalam setiap kehidupan saya, saudara. Ya. Jadi Tuhan akan membela dan campur tangan. Asalkan kita menghidupi firman kehidupan ini, bahwa Tuhan yang punya kendali, Tuhan yang berdaulat atas setiap kehidupan saya dan saudara. Amin. Yang berikutnya, belajar percaya pada besarnya kuasa Tuhan. Bayangkan sudah meninggal 4 hari, Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan yang bekerja untuk Lazarus. Dia boleh dibangkitkan, padahal sudah 4 hari dan sudah berbau busuk, sudah berbau. Tetapi Tuhan dengan kuasanya boleh membangkitkan Lazarus. Kuasa yang sama juga berlaku atas setiap kita sampai hari ini, saudara. Bahwa kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap orang-orang yang memelihara firman kehidupan, yang senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kita yakin bahwa kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap hidup kita. Ya, Tuhan sanggup membangkitkan setiap iman kita, setiap kita, untuk kita lebih maju, untuk kita lebih setia, untuk kita lebih bertumbuh. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Jadi percayalah kepada besarnya kuasa Tuhan di dalam hidup kita, saudara.
Kuasa Tuhan, seperti pujian tadi, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Terus apa lagi? Seluruh hidupku, dari mana datang pertolongan. Hanya Yesus pertolonganku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Jadi kuasa Tuhan akan terus bekerja di dalam setiap hidup kita, saudara. Oleh sebab itu kita harus percaya kepada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Wah. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya. Diberikan kuasa oleh Tuhan. Nah, percayalah kepada kuasa Tuhan yang besar itu, saudara. Ya. Kuasanya tidak terbatas dalam setiap hidup kita. Ada pujian lama, Kristian pasti tahu. Ada kuasa, mungkin bahasa Korea juga ya. Ada kuasa dalam dalamnya. Aku malis ya. Ada kuasa dalam dalamnya. Ada kuasa dalam ada kan bahasa Korea juga ada. Jadi ada kuasa di dalam dari Yesus. Ada kuasa Tuhan bekerja dalam setiap hidup kita, saudara. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu bimbang tentang apapun. Ada kuasa. Tuhan sanggup membangkitkan Lazarus, Tuhan juga sanggup membangkitkan saudara. Saya juga sedang bergumul tentang kekurangan, tentang kelemahan dan keterbatasan saya, saudara, sampai hari ini. Tentang kita tidak bisa juga, kadang-kala kita salah melangkah, kadang-kala kita salah berjalan, kadang-kala kita berpikir salah, saudara. Dan menjadi pergumulan setiap kita, saudara. Paulus juga mengatakan bahwa dia ingin melakukan hal-hal yang baik, tapi yang dia lakukan yang buruk ternyata. Menjadi satu pergumulan dalam setiap hidup kita untuk tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Dan saya percaya kalau kita boleh saat ini tetap kuat, itu karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, belajar percaya di tengah-tengah kemustahilan. Mustahil bagi Marta dan Maria. Mereka berpikir bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu, oh iya, Lazarus akan bangkit nanti di akhir zaman. Tapi Tuhan dengan kuasanya bekerja membangkitkan Lazarus. Dia berkata, orang yang telah mati itu datang keluar. Lazarus yang sudah mati itu bangkit dan datang keluar. Saudara, belajarlah percaya di tengah-tengah sesuatu yang mustahil. Mungkin bagi kita melihat ke depan, wah, ini susah. Mungkin tidak akan terjadi. Tapi percayalah, kuasa Tuhan bekerja dan sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah bekerja, kalau Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah menentukan, pasti akan terjadi dalam setiap hidup kita, saudara. Ya, belajar percaya di tengah-tengah sesuatu yang mungkin bagi kita mustahil. Mustahil hari-hari ini. Kita seringkali berpikir dengan pemikiran kita yang pendek ini. Tidak akan terjadi. Tapi Tuhan menyatakan itu di dalam setiap kehidupan saudara-saudara. Bukankah kita penuh dengan pengalaman itu, penuh dengan pengalaman-pengalaman rohani yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah hidup kita. Sesuatu yang kita anggap tidak akan terjadi, mustahil terjadi, tetapi menjadi mungkin karena Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Karena Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan orang-orang yang mengasihi dan berharap kepada Tuhan. Ya. Oleh sebab itu kita belajar percaya di tengah-tengah sesuatu yang mustahil. Mustahil menjadi mungkin. Dan yang terakhir, percayalah bahwa
mujizat masih ada dalam hidup kita. Amin. Mujizat masih ada. 2000 tahun yang lalu Tuhan menyatakan mujizat. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang meninggal dibangkitkan, orang yang buta melihat, ya, yang sakit kusta disembuhkan, ya, yang terikat dengan setan-setan, ya, Tuhan lepaskan. Hal yang sama juga Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah hidup kita, bahwa mujizatnya masih ada sampai detik hari ini. Mujizat Tuhan akan terjadi bagi pelayanan kita di tempat ini. Ya, kita berdoa terus kepada Tuhan, mujizat masih ada. Mujizat akan Tuhan katakan. Tuhan bisa membangkitkan Lazarus. Tuhan bisa membangkitkan setiap kehidupan kita. Ada satu video yang saya lihat mungkin teman-teman juga lihat di Facebook. Saya save bahwa sebentar ya. Mungkin teman-teman bisa lihat, ada lihat ini. Jika Tuhan membangkitkan orang mati, Dia bisa juga membangkitkan apapun yang mati dalam hidup kita. Pernikahan, impianmu yang mati, karir yang mati, kamu mendengar kata-kata yang menakutkan, cancer, semua itu terlihat seperti berjalan ke arah kita yang salah. Jangan menyerah, lihatlah ke atas, teruslah maju, itulah harapan. Kita butuh harapan karena kita hidup di dunia yang hancur. Apa itu harapan? Mengatakan Tuhan selalu baik. Jadi saya melihat mendengar ini bahwa percayalah kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyatakan mujizatnya di tengah-tengah kehidupan saya. Jadi mari kita berjalan, mari kita percaya terus kepada Tuhan. Tuhan yang punya kendali, Tuhan yang berdaulat atas setiap hidup kita. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi sharing kita bersama dan memberkati setiap kita, saudara. Dan saya percaya bahwa hari-hari ke depannya Tuhan akan menyatakan kuasa dan kehendaknya bagi setiap kita yang terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Mari tetap setia, tetap andalkan Tuhan, tetap beribadah, tetap bersekutu, tetap berdoa, tetap hidup dalam kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kita. Tuhan mencintai setiap hidup kita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan setiap hidup kita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan dalam kehendak. Mari kita naikkan sekali lagi pujian ini. Kuasa menyata di dalam kelemahanku. Dan sebentar kita akan berdoa syafaat kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan menyata Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Kau menyatakan ini bagi kami. Kami tetap belajar percaya meski belum melihat pertolongan Tuhan. Kami tetap Tuhan percaya bahwa firman kehidupan nyata di tengah-tengah kami. Kau berkuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan di tengah kemustahilan bahwa mujizat masih ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sekali lagi katakan kuasa-Mu naik. Kuasa-Mu mari naikkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengan hati yang hancur, dengan hati yang sungguh-sungguh. Naikkan kepada Dia yang berdaulat. Naikkan kepada Dia yang setia. Naikkan kepada Dia yang besar. Terima kasih.
Yesus pertolonganku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku. Amin. Tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai. Engkaulah sumber Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku, Kau penolong. Haleluya. Tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi katakan Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Yesus. Mari masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Sungguh ajaib Kau terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Kau penolong, sumber kekuatan dalam setiap hidup kami. Oh, haleluya. Haleluya. Kaulah sumber, Kaulah sumber kekuatan dan pertolongan. Engkau sumber. Haleluya. Dari mana datang pertolongan? Hanya Yesus pertolongan. Haleluya. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus. Haleluya. Oh, Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Siapa setiap kami yang Tuhan. Siapa setiap kami yang rindu, yang lapar dan haus akan Engkau. Kami rindukan hati-Mu ya Tuhan. Kami rindukan Engkau Bapa. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa-Mu. Haleluya. Oh Tuhan Yesus. Oh Yesus. Oh Rai. Yesus. Yesus.
Percayalah kepada Tuhan Yesus. Oh Tuhan, penuhi kami dengan roh-Nya. Kuatkan dan bangunkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau sungguh baik bagi kami, Kau sungguh sangat baik. Haleluya, haleluya. Oh. Hadiratmu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Kau yang terus bekerja Tuhan, gereja mulai sekarang di tempat ini ya Tuhan.
Engkau yang terus Tuhan bangkitkan iman setiap kami Tuhan. Melayani Engkau di gereja-Mu ini ya Tuhan. Berkati Bapa gereja-Mu Tuhan. Engkau yang terus memperlengkapi setiap kami Tuhan. Gereja ini melayani Tuhan. Membawa jiwa-jiwa untuk datang di tempat ini ya Tuhan. 100 jiwa boleh datang Tuhan di tempat ini Tuhan. Memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Muksadim dan Samuel yang Tuhan tempatkan di sini. Kiranya Tuhan juga memberkati hidup mereka ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan kemampuan. Berikan mereka hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka juga boleh melakukan kehendak-Mu. Mereka dapat mengarahkan Tuhan, mereka dapat memimpin setiap kami untuk terus Tuhan bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan gereja-Mu, hamba-Mu Tuhan, sama Pak Juanda, seluruh pengurus, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Biar kami tetap melayani Tuhan dengan maksimal di tempat ini ya Tuhan. Kami tetap memberikan hidup kami Tuhan, senantiasa Tuhan, untuk bekerja di ladang-Mu ya Tuhan. Kami senantiasa membawa hidup kami Tuhan, bergerak maju Tuhan. Oh Tuhan, terobosan demi terobosan terjadi bagi gereja Maisyansa di tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah yang kami lakukan. Biar Kau memberkati setiap ibadah-ibadah di tempat ini Tuhan. Ibadah Sabtu malam, ibadah Minggu Raya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap rencana-rencana Tuhan ke depan. Nantinya Tuhan, minggu depan kami akan naikkan pujian di gereja Doksan. Tuhan menyertai Tuhan setiap kami. Kiranya Tuhan mengurapi Tuhan setiap puji-pujian yang kami naikkan. Biarlah semuanya berbau harum di hadapan Tuhan. Tanggal 16 Maret juga nanti Tuhan kami akan bersekutu di Honorian Center. Tuhan juga memberkati ya Tuhan. Semuanya di dalam kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Berkati setiap persekutuan kami ya Tuhan. Sehingga setiap persekutuan kami Tuhan, nama Tuhan terus dimuliakan, nama Tuhan terus ditinggikan, diagungkan selama-lamanya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan Maisyansa. Kiranya Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan menangkan ya Tuhan. Berikan Tuhan kerinduan dan sukacita bagi Tuhan jemaat yang sudah lama tidak datang beribadah kepada Tuhan. Lawat hati mereka Tuhan, pulihkan hati mereka. Biar mereka senantiasa Tuhan datang bersekutu dengan Tuhan. Memenuhi panggilan-Mu Tuhan, memenuhi setiap kehendak Tuhan di dalam setiap hidup mereka. Setiap kami diberkati oleh Tuhan. Berkati seluruh pengurus Maisyansa, Tuhan juga memberkati. Kiranya Tuhan setiap kami boleh mengambil bagian dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan untuk kami. Berikan kami hati yang rindu, berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Untuk Tuhan melayani Tuhan dengan setia. Biar nama Tuhan boleh kami tinggikan di tempat ini ya Bapa. Oh Tuhan, berikan kekompakan bagi kami, berikan kesatuan iman bagi setiap kami. Untuk bekerja di ladang-Mu Tuhan, memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah kami besok juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Memberkati ibadah kami besok hari ya Tuhan. Berkati Muksadim yang akan memimpin dalam khotbah. Berkati setiap tim pujian, tim musik. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Biarlah ibadah kami adalah ibadah yang hidup, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah di dalamnya Tuhan, Roh Kudus bekerja seluas-luasnya Tuhan. Mengurapi, memberkati setiap kami ya Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Kami berdoa Tuhan untuk IC Korea, bahkan gereja Onuri, bahkan gereja-gereja orang asing Tuhan di Korea. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan gereja-gereja boleh mendampak. Gereja-gereja ini Tuhan boleh menjadi terang dan garam. Boleh Tuhan menjadi Tuhan teladan. Dan banyak jiwa diselamatkan di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk Korea Selatan diberkati oleh Tuhan. Berkati pemerintah yang ada. Berkati warga negara di Korea Selatan ini Tuhan. Berkati setiap Tuhan keadaan di Korea Selatan ini ya Tuhan. Berkati Tuhan keamanan kesejahteraan bagi Korea Selatan ini ya Tuhan. Politik, ekonomi, sosial, bahkan apapun Tuhan yang dikerjakan Tuhan di bangsa ini Tuhan. Kau menyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan menyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga Korea Selatan mengalami kebangunan rohani,
Banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia dan Malaysia. Tuhan juga memberkati bangsa kami. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia merasakan kuasa Tuhan bekerja. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan dalam situasi politik yang tidak menentu saat ini. Tuhan, Kau pulihkan bangsa kami, berikan keamanan, berikan kesejahteraan bagi bangsa kami, berikan hikmat bagi pemerintah yang ada, berikan hikmat bagi Tuhan. Oh Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk melayani dengan sukacita, untuk melayani Tuhan hamba-hamba Tuhan, untuk melayani anak-anak-Mu Tuhan, pada jiwa diselamatkan di bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Doakan bangsa kami Indonesia dan Malaysia dan bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Kami juga menyerahkan keluarga kami yang ada di kampung halaman, keluarga kami yang ada di Korea. Tuhan juga memberkati ya Tuhan. Bahwa mereka semakin dekat kepada Tuhan, bahwa mereka semakin mengalami kasih dan anugerah Tuhan, bahwa mereka Tuhan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jamah setiap hati keluarga kami ya Tuhan. Tuhan, Kau pulihkan Tuhan keluarga kami ya Tuhan, sehingga mereka boleh berharap dan bersandar kepada Tuhan. Mereka mengalami Tuhan kuasa dan mujizat Allah terjadi dalam keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir. Biar Tuhan memberkati kami satu persatu ya Tuhan. Kau berkati Pak Sony, Kau berkati Pak Harni, Kau berkati Pak Sumar, Clement, Salim Samoni, berkati Pak Kristian, berkati hamba-Mu. Biar setiap kami Tuhan, terus Tuhan boleh melayani, terus setia dan berharap bersandar kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menuntut langkah-langkah hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan sekali lagi, oh Tuhan, kehidupan kami, bahkan gereja dan pelayanan di tempat ini Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, kehendak Tuhan yang bekerja di tengah-tengah pelayanan, bahkan seluruh aktivitas yang dilakukan di gereja dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan seluruh sidang jemaat dalam usaha pekerjaan mereka. Oh Tuhan, yang mereka kerjakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka di bangsa ini. Berikan Tuhan kekuatan dan kemampuan, berikan hikmat selalu ya Tuhan di saat bekerja. Perlindungan Tuhan di bagian sidang jemaat yang bekerja Tuhan di pabrik masing-masing. Kami juga berdoa untuk jemaat yang belum dapat pekerjaan. Clement, Tuhan memberkati. Engkau akan buka pintu pekerjaan bagi dia. Biar dia terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Berkati dia Tuhan, berkati Tuhan. Setiap rencana ke depannya, kami serahkan seluruh kehidupannya, bahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri akan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat persekutuan yang manis. Kami bersyukur buat persekutuan yang indah pada malam hari ini. Kami boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah kebenaran firman Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan kemampuan dan hikmat yang Tuhan berikan untuk kami melangkah maju ke depan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Saling boleh tutup di dalam. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 사랑하는 인도네시아 형제들, 하나님 또 한국 땅에서 힘들고 어려운 가운데 있지만 하나님 우리 한 명 한 명을 주님의 은혜와 함께 하나님 이 땅에 불러주시고 함께 모여 하나님을 찬양하며 예배할 수 있도록 하시니 감사합니다. 아버지 하나님 우리 가운데 주의 은혜를 부어주시고 특별히 하나님 우리 모두 가운데 하나님을 간절히 사랑하는 마음을 하나님 허락하여 주옵소서. 하나님을 의지하는 마음을 하나님 허락하여 주옵소서. 하나님 무엇보다도 우리 삶의 목적이 하나님을 기쁘시게 해드리는 우리 모두의 삶이 될 수 있도록 주님 붙들어 주시옵소서. 하나님 그래서 우리 삶이 피곤하고 하나님 연약하고 하나님 어려운 가운데 있을지라도 하나님 늘 주님을 의지하는 마음을 하나님 우리가 붙들고 놓치지 않도록 주님 붙들어 주시고 하나님 그래서 우리를 통하여 하나님 영광 받아주시고 우리를 통하여 하나님의 놀라우신 은혜와 사랑이 온 열방 가운데 흩어지는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서. 하나님 그렇게 우리 모두를 사용하여 주시고 우리 안산 우리 안디옥 교회를 하나님 그렇게 사용하여 주시옵소서. 아버지 하나님 부족하지만 하나님 이 자리에 우리 함께 모여 하나님을 찬양하며 하나님을 찾고 기도할 수 있도록 하시니 감사합니다. 하나님 우리의 기도를 들어주시고
영광 받아 주시옵소서. 감사합니다. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 고맙습니다. Ini kue. Di mana kamu? Di mana? Kerja di mana kerja di mana? Bangunan? Satu minggu ada kerja 3 hari. Nanti saya sudah. Tidak berfrustasi. Saya tak bisa sih.